السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, mbah kita, kakek nenek moyang kita, bapaknya seluruh umat manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi teman yang diciptakan pula dari tulang rusuk beliau sendiri, yaitu Hawa, istrinya yang dijadikan sebagai istrinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada Nabi Adam, yaitu perintah untuk menjauhi satu pohon yang ada di surga sana. Jangan sampai mendekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kalian berdua, Adam dan Hawa, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau mendekati pohon ini, nanti akhirnya kalian akan jadi orang yang menganiaya diri kalian sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk namanya iblis. Yang mana iblis ini diciptakan dan dikumpulkan bersama para malaikat. Bukan termasuk malaikat, tapi dia ini adalah bapaknya para jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia termasuk golongan jin, diciptakan dari api. Sedangkan malaikat ini diciptakan dari cahaya, nur. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebelum itu ketika Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka Allah telah memerintahkan seluruh para malaikat dan juga memerintah iblis, setan ini, bapaknya para setan, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Dikatakan diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka ikut perintahnya Allah. Sedangkan iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi tidak mau. Dia tidak mau. Ma mana'aka alla tasjuda idza amartu. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud, wahai iblis, ketika aku memerintah kamu supaya sujud kepada Adam? Maka iblis mengatakan, aku ini lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan diriku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Diperintah oleh Allah suruh sujud kepada Adam,
Maka iblis ini telah beranggapan bahwa perintah Allah ini keliru. Ini keliru. Gusti Allah lebih dikelirukan. Permasalahannya saya ini lebih baik dari Adam. Bagaimana kok saya ini disuruh untuk sujud kepada yang lebih rendah daripada diriku? Dia tidak faham siapa yang memerintah itu. Pemerintah adalah Allah. Sedangkan para malaikat, kalau dilihat, maka para malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah-perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang Allah dan selalu mengamalkan apa yang diperintah. Diperintah apa saja amal, tidak pernah bermaksiat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam, menciptakan seorang manusia yang akan jadi khalifah di bumi ini, maka malaikat pun sampai berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan seorang makhluk yang nanti akhirnya malah membuat pertumpahan darah di bumi sana. Tetapi begitu diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam, mereka sujud semuanya. Mereka sujud semuanya. Padahal awalnya ketika mau menciptakan Nabi Adam, mereka itu usul, kayak usul, nggak usah, malahan nggak taat sama Engkau ya Allah. Tetapi begitu sujud sama Nabi Adam, maka sujud mereka. Iblis diperintah sujud. Salah, saya lebih baik daripada dia. Disuruh sujud, menyalahkan Gusti Allah. Engkau kan yang menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia di tanah. Bagaimana saya disuruh sujud? Ini perintah salah ini. Ya, kayaknya iblis berkata seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelakuannya orang-orang yang membangkang Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin ataupun manusia, mesti itu hanyalah mengikuti kelakuannya iblis ini. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, beranggapan perintah ini salah. Yang benar begini, ini salah, yang benar begini. Sebetulnya bukan salah, tetapi tidak cocok dengan nafsunya. Tidak cocok dengan nafsunya. Nafsu itu apa? Ya, nafsu itu yang memerintahkan kamu, yang mengajak kamu untuk sak penake dhewe. Nah, itulah nafsu. Sedangkan akal itu yang mengajak kamu untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Nafsu itu sak penake dhewe. Pokoknya asal enak, pokoknya enggak peduli itu halal apa haram, amblas. Itulah nafsu. Itulah maka akhirnya nafsu itu bekerja sama dengan setan. Bekerja sama dengan setan. Akhirnya godaan setan ditambah lagi keinginan nafsu, itu jadi kuat untuk mengajak manusia ini tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan faham bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dikasih dalam dirinya juga nafsu. Ada nafsu juga, kepinginan-kepinginan. Hawa nafsu, keinginan-keinginan dirinya. Maka begitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam sudah dikasih yaitu larangan untuk tidak mendekati pohon yang ada, satu pohon yang ada di surga sana, maka iblis melewati seekor ular, yang ular itu berkata kepada Hawa, dan Hawa itu berkata kepada Nabi Adam, itu mengatakan, silsilahnya panjang sekali, silsilah keburukan ini, mengatakan bahwa kalau kamu makan pohon larangan ini, bagian dari pohon larangan ini,
maka kamu nanti akan menjadi malaikat atau akan langgeng selamanya di surga. Menjadi orang yang langgeng, tidak akan mati lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nafsu, ada keinginan, ada iming-iming. Sebetulnya sudah ada larangan, tapi ada iming-iming. Dan kadang-kadang iming-iming itu kayaknya adalah suatu perkara yang baik. Kalau dipikir, kalau seseorang ini menjadi malaikat, maka malaikat adalah makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah bermaksiat. Ini menguntungkan. Ini menguntungkan. Kalau seseorang itu akan kekal di surga ini, ya, berarti dia kekal di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini menguntungkan. Ini menguntungkan. Dan itu semuanya hanya cukup dengan makan dari buah larangan ini saja. Mudah kan berarti. Tetapi ketika datang keinginan-keinginan seperti ini, lupa. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kadang-kadang itu kalau sudah datang nafsu, ada keinginan, kepinginan, udah. Itu akhirnya larangan itu jadi dilupakan. Ini niatnya bagus kok. Niatnya bagus kok. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang itu niatnya bagus. Kadang orang ini toko, kamu kok nggak pernah kurut, kamu di toko aja. Niat saya itu bagus kok. Saya niatnya bagus. Ya, niatnya bagus, tadi jadinya jelek ternyata. Kok jelek bagaimana? Nah, sekarang kamu sudah nggak ke masjid, sekarang kamu sudah tidak ada 2,5 jam, sekarang kamu sudah 3 hari, tidak pernah keluar 3 hari, apalagi 40 hari. Dikarenakan apa? Ya niat bagusmu tadi. Bukan niat bagus, itu iming-iming nafsu. Jadi pinter sekali setan dan nafsu ini untuk menjebak manusia ini di dalam kehancuran. Menjebak manusia dalam kehancuran. Bahkan kalau kita ini bertemu dengan teman kita yang berbuat maksiat, maka langsung nanti setan dan nafsu itu akan memberi perintah atau memberi bimbingan kepada diri kita ini. Apa bimbingannya? Hati-hati, jangan kasar sama teman. Nanti akhirnya kalau dia nanti marah, kamu gak punya teman. Orang itu harus yang lembut. Nah, kelihatannya baik. Apa yang terjadi? Akhirnya temannya itu tersesat kemana-mana. Ketika sudah rusak temannya, sudah kehilangan teman juga. Dia akan kehilangan teman juga. Dulu dia bareng-bareng ke masjid, sekarang sudah tidak ada lagi di masjid. Dulu bareng-bareng untuk berdakwah, sekarang tidak ada lagi berdakwah. Dulu bareng-bareng menghidupkan agama, menghidupkan amalan agama, sekarang tidak lagi menghidupkan agama. Hanya gara-gara apa? Katanya, yang lembut biarkan saja, yang lembut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Begitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam memakan buah larangan tadi, yang terjadi ternyata betul, akhirnya kehidupan di surganya itu malah jadi berantakan semuanya. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju dunia ini. Yang dulunya makan, minum tanpa harus memasak, tanpa harus menanam. Tetapi setelah di dunia mau makan gitu saja harus menunggu 4 bulan. Harus menunggu 4 bulan. Belum bisa dimakan, masih harus dimasak. Belum langsung bisa dimakan, masih cari lauk lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan jadi susah luar biasa di dunia ini. Padahal dulunya adalah kehidupannya begitu mudah. Hanya gara-gara yaitu mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini adalah bekal untuk Nabi Adam ketika memang Nabi Adam diciptakan untuk di bumi ini, untuk melahirkan kita-kita ini semuanya, ya.
Tapi sebelumnya dikasih bekal. Bekalnya satu, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendurhakai perintah Allah ini hasilnya adalah kesengsaraan. Itu aja. Makanya anak cucu kita ini biar faham. Ini semua orang seluruh dunia yang beragama semuanya faham ini. Semua faham ini. Bahwa dulu mbahnya yaitu Nabi Adam alaihissalam hanya gara-gara mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, hasilnya hidupnya disengsara sampai sekarang ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan-utusan, para nabi, para rasul, supaya para utusan ini membimbing anak Adam ini supaya anak Adam ini kembali lagi taat kepada Allah. Dan selalu diingatkan, setiap para nabi yang datang mesti mengingatkan, dulu mbahmu keluar dari surga gara-gara mendurhakai Allah. Semua para nabi, mulai zaman dulu sampai sekarang, mesti mengingatkan ini. Maka semua umat manusia itu faham itu, yang masih bertuhan, yang merasa anaknya Nabi Adam, ya, semuanya umat manusia mesti faham kenapa Nabi Adam kok ke dunia ini. Kalau yang merasa anaknya kera itu ya gak ngerti ya. Tapi yang merasa anaknya Nabi Adam mesti akan berpikir seperti itu. Semua faham semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, bimbingannya satu saja, yaitu supaya taat kepada Allah, mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang pertama kali yang diturunkan untuk umat manusia ini, yaitu supaya umat manusia ini adalah mentauhidkan Allah, menghamba kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya bagi kalian. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja. Semua para anbiya sama. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga begitu. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para umat manusia, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ditaati, dikawulani illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah pertama. Artinya apa? Kalau ini dijadikan perintah pertama, karena dasar dari agama ini ketaatan. Kalau nggak ada ketaatan, nggak ada gunanya beragama. Ketaatan. Gara-gara tidak taat itulah maka sengsara umat manusia ini semuanya. Dulu di surga nggak taat, jadi di dunia ini. Kalau nanti taat lagi ketika di dunia ini, maka akan kembali lagi ke surga. Kalau tidak mau taat lagi, tambah lagi dari dunia ini, tambah sengsara lagi di neraka. Nah, ya begitu umat manusia. Makanya akhirnya dunia dijadikan tempat ujian. Dijadikan tempat ujian. Dulunya enak, tidak taat, jadi tidak enak. Kalau taat lagi, nanti kembali lagi enak. Kalau tambah tidak taat lagi, akan ditambahi ketidakenakannya lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua umat manusia anak Adam didatangi oleh para anbiya ini supaya mereka itu taat kepada Allah, datang ke sana, datang ke sini, siang dan malam mengatakan sembahlah Allah, tobatlah kepada Allah. Tobatlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam datang kepada anak Adam ini. Pada waktu itu anak Adam ini dalam kondisi sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengsekutukan Allah. Mereka ini mempunyai tokoh-tokoh agama dulunya. Orangnya namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr.
mereka ini adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh. Karkun lama. Orang dakwah pahamnya begitu, karkun lama. Mereka diunggul-unggulkan. Nah, mereka diunggul-unggulkan. Oh, ini si fulan jasanya ini, si fulan jasanya ini, si fulan suane mandi, si fulan ini ahli ini, terus diunggul-unggulkan. Tetapi ganti generasi bukan hanya mengunggulkan, ganti lagi generasi, sampai akhirnya mereka ini 5 orang ini disembah. Wajwa Yahus Ya'uq Nasr. 5 orang ini disembah pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Sampai disembah. Manusia disembah. Nanti kalau zaman sekarang ada manusia yang disembah. Nabi Isa. Maka zaman Nabi Nuh pun juga ada manusia yang disembah, yaitu Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Memang begitu. Awalnya dikagumi sampai disembah. Dibuatkan patung di mana-mana. Di mana-mana dibuatkan patung. Nah itulah maka Nabi Nuh alaihissalam pengen mengembalikan umat supaya mereka kembali lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ikut Nabi Nuh tidak banyak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih ilham kepada Nabi Nuh, kasih wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang beriman dari kaummu ini ya hanya orang-orang itu saja, tidak akan bertambah lagi, yang lain semuanya akan aku hancurkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hancurlah mereka. Pol-polanya orang yang tidak beriman itu apa? Ya dihabisi oleh Allah, gitu saja. Kalau tidak di dunia, ya nanti di akhirat. Tapi kalau sudah datang dai, maka kok dia tidak mengikuti dakwahnya seorang dai ini, maka mesti akan dihancurkan oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? Beliau berdakwah itu 950 tahun. Umurnya 1000 tahun. Setelah umur 50 tahun mulai berdakwah. 950 tahun. Waktu yang cukup lama. Lama sekali. Dan sabar sampai 950 tahun. Jadi intinya ini termasuk sifat yang paling penting sekali bagi seorang dai yang mengikuti para anbiya. Maka sifat yang paling penting adalah bersabar. Sampai pentingnya sabar ini, maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintah oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi minar rusul, para utusan yang mempunyai hati yang kokoh, semangat yang tidak bisa digoyahkan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini orang-orang yang kesabarannya itu luar biasa. Sabar betul dalam dakwah dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para utusannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang didatangi Nabi Nuh alaihissalam adalah orang-orang yang pancen mereka ini menolak iman. Dikatakan la ilaha illallah begitu, itu enggak setuju mereka ini. Alangkah susahnya mendakwai orang seperti ini. Apalagi dikatakan sholat, apa itu? Apalagi ilmu ma'adzikir, zikir itu apa? Gak ngerti. Apalagi ikramul muslimin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini datang kepada teman-teman kita Islam. Kemudian kita mengajak untuk menguatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah.
kemudian mulai menguatkan sholat dan memperbaiki mutu sholat dengan sholat berjamaah, kemudian mulai lagi belajar supaya tambah semangat di dalam mengamalkan agama, tambah lagi supaya saling memuliakan orang Islam, ikhlas, kemudian menyampaikan ini semua kepada saudara-saudara Islam dan mengziarahi saudara-saudara Islam di seluruh dunia. Hanya itu saja kok enggak sabar. Yang kita datangi itu orang Islam, mau ziarah begitu saja. Lah kok masih belum sabar. La ilaha illallah sama, itu la ilaha illallah, la ilallah. Salat sama, itu salat juga salat. Ilmu ma'adzikir sama-sama ada. Ilmu ikramul muslimin sama. Dia juga sepakat. Kita ini harus memuliakan orang Islam. Betul enggak? Ya betul. Nah, kita ini harus ikhlas. Betul enggak? Betul. Mesti sepakat, semuanya sepakat. Lah kok begitu kok enggak sabar kita ini. Kita datangi seluruh saudara-saudara Islam kita. Apakah itu yang pakai kopiah atau yang enggak pakai kopiah? Apa yang pakai kaos, apa yang pakai jubah, yang sarungan, apa celananan, semuanya kita datangi. Pokoknya ahlul la ilaha illallah itu adalah saudara kita. Kalau dakwah kita kan hanya begitu aja sebetulnya, tabligh ini. Maka saya ceritakan bagaimana susahnya dakwahnya para anbiya, harus mendatangi orang yang mereka itu sudah betul-betul ini jauh dari agama. Betul-betul jauh dari agama. Tapi mereka sabar. Bagaimana kita mau dakwah saja itu kok kita pilih-pilih. Itu si fulan, itu temanku. Yang fulan, aku rada pegel karo kuwi wis gah gak tak dakwahi kuwi. Itu si fulan, ini dakwah apa yang seperti ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk seluruh alam. Bukan untuk golongan-golongan. Bukan untuk orang khusus, orang Temboro juga tidak. Tapi rahmatan lil alamin. Maka kita ini harus menjaga hubungan baik dengan seluruh orang Islam. Mendatangi semua orang Islam dan mereka adalah saudara-saudara kita semuanya. Itu orang Islam. Kayak apa susahnya dulu para anbiya di dalam berdakwah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ngumpul dari dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam sekitar orang 80 orang. Yang akhirnya mereka ini diselamatkan oleh Allah dengan naik kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk dalam kapal itu. Semuanya masuk dalam kapal itu. Akhirnya selamat. Kalau betul ceritanya balas seluruh dunia itu semuanya ketika banjir itu habis semuanya, maka pada waktu itu seluruh dunia itu setelah banjir itu hanya ditempati dunia ini oleh orang Islam saja. Yaitu Nabi Nuh dan santri-santrinya. Rukun begitu. Guyub rukun. Maka dikatakan juga bahwa akhirnya itu pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihi salam, santri-santri beliau, murid-murid beliau ini pun sudah keturunannya habis, yang tinggal hanyalah keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau itu betul, maka artinya seluruh orang yang hadir ini adalah keturunannya Nabi Nuh alaihi salam, seorang yang pernah sabar dakwah selama 950 tahun. Lah putune 40 dina ora kuat. Ngono lho ngaku putune. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kumpul manusia ini. Tambah banyak orang Islam, tambah banyak dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tambah banyak lagi, tambah banyak lagi, tambah banyak lagi.
Ya, seperti halnya kelas. Kalau dalam satu kelas, itu kelasnya itu sedikit, mudah dikendalikan. Siapa yang nakal, maka langsung dipanggil, dinasihati. Tapi begitu banyak, maka akan semakin susah pengendaliannya. Kalau kelas itu 500 orang, maka ada aja yang nggak masuk itu. Maka mereka itu paham, nggak masuk, nggak ketahuan, sudah nggak bisa diabsen ini, sudah nggak bisa diabsen. Masya Allah. Jadi ingat kalau masalah absen ini. Ingat baginda Nabi Muhammad SAW ketika awal-awal beliau itu masuk ke Madinah. Maka beliau hijrah ke Madinah dan diikuti pula oleh para sahabat dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Maka mereka orang-orang yang hijrah ke Madinah ini disaudarakan dengan orang Madinah. Fulan dengan fulan, dari fulan muhajir dengan fulan sahabat Ansor. Fulan muhajir dengan fulan sahabat Ansor. Disaudarakan seperti itu supaya saling mengabsen. Supaya saling mengabsen. Itu usaha baginda Nabi supaya umat ini enggak kocar-kacir. Maka satu sama lain supaya tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan. Maka dikatakan dalam kitab Hayatus Sahabah yang sering kita baca itu, tidak pernah terjadi sampai sahabat-sahabat pada waktu itu kok tidak bertemu dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Belum sampai 3 hari, ini mana kok nggak ketemu aku ini. Cari kemana-mana sampai dicari di luar Madinah. Kalau nggak ada di rumah, dicari di luar Madinah. Coba, satu mahalah, satu jamaah masjid, setahun nggak pernah bertemu, tanah nggak pernah ziarah 2,5 jam. Nah, siapa yang salah ini? Belah nggak sama dengan sahabat kalau yang seperti itu. Pendidikannya baginda Nabi nggak seperti itu. Harus saling ziarahi, selalu bertemu dengan saudaranya. Tidak boleh kelewat 3 hari kecuali mesti sudah bertemu saudaranya di mana. Akhirnya umat itu terabsen. Kenapa ada orang-orang Islam yang murtad? Karena tidak pernah diziarahi saudara Islamnya. Kenapa ada saudara-saudara kita yang dia itu tidak sefaham dengan kita dalam urusan dakwah ini, namanya seperti itu. Itu dikarenakan kita ini jarang menziarahi saudara kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, penting sekali ziarah, jangan pilih-pilih orang. Semakin kita ini memilih-milih orang, maka akan semakin mengecil kerja baginda Nabi ini. Dan itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Coba baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu mau masuk ke Mekah. Beliau masuk ke Mekah. Tetapi oleh orang Mekah nggak boleh. Padahal beliau itu mau umrah atau haji. Tapi nggak boleh. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah pada waktu itu. Kemudian baru beberapa tahun begitu saja, Masya Allah, itu jumlah umat Islam sudah berlipat-lipat, sudah 10.000 lebih. Jadi pergerakan dakwah baginda Nabi itu betul-betul kenceng. Sana sini, tidak ada habis-habisnya. Hanya beberapa tahun. Maka sudah begitu banyak. Sampai akhirnya Persia masuk Islam, Romawi masuk Islam, Afrika sana. Sampai 2/3 dunia ini semuanya kenal Islam. Paham Islam. Menghamba kepada Allah. Menyembah Allah. Anaknya Nabi Adam. Tapi kalau kita ini dakwah, pemikiran kita ini adalah, ayo ikut aku, sudah sini saja. Yang sana itu musuhku, jangan ikut sana. Ini dakwah. Wah, ini bukan dakwah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Sebaliknya kita ini, ayo bareng-bareng ikut baginda Nabi.
Ayo bareng-bareng dakwah seperti dakwahnya baginda Nabi. Jangan ditambahi dakwah itu dengan permusuhan. Kalau dakwah itu menyebarkan mahabbah, itu namanya dakwah baginda Nabi. Kalau dakwah itu mendatangkan permusuhan, maka itu bukan dakwahnya baginda Nabi. Bukan seperti itu yang diajarkan baginda Nabi. Apalagi permusuhan dengan sesama saudara Islam kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama dakwah, para masyayikh dakwah ini, bahwa dakwah ini adalah menyebarkan mahabbah, bukan membuat permusuhan. Menyebarkan mahabbah, cinta, bukan mendatangkan permusuhan. Mengumpulkan, bukan mencerai-beraikan. Kalau dakwah kita kerjakan, kok kemudian terjadi cerai-berai, berpecah-pecah umat ini, maka itu salah dakwahnya. Sebaliknya, kalau kita ini dakwah justru akan mengumpulkan semua umat. Seluruh umat yang berbeda-beda bangsa, yang berbeda-beda suku, yang berbeda-beda mazhab, yang berbeda-beda organisasi, yang berbeda-beda partai, yang berbeda-beda profesi, bareng-bareng mengerjakan satu amalan yang sama, yaitu dakwah ini. Itu baru benar. Tidak dipilih-pilih. Tidak dipilih-pilih. Insyaallah Bang ya? Nah, ini. Jadi begitu. Kumpul seperti halnya dulu bagian tidak pilih-pilih. Ini orang Quraisy. Dulu mewegele bagian Nabi itu. Jangan mewegele tenan itu orang Quraisy itu. Tetapi tetap dirangkul oleh baginda Nabi. Begitu datang baginda Nabi itu ketika Fathu Mekah, masuk ke Mekah, wah jenenge orang Quraisy itu, orang-orang Mekah ini jangan mewegel tenan itu sudah ketakutan enggak karuan itu. Wah udah ini Muhammad balas dendam kalau sudah seperti ini, sembelih kita disembelih semuanya kalau begitu. Tetapi baginda Nabi mengatakan la tasriba alaikumul yaum. Aku berkata seperti perkataannya Nabi Yusuf alaihissalam. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullah lakum. Sudah tidak ada cacian bagi kalian semuanya, semoga Allah mengampuni kalian. Begitu. Kamu dulu musuhi aku, jangan ikut aku. Sana. Nah, enggak ada yang seperti itu. Dakwah apa yang seperti itu? Itu bukan dakwah Nabi. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. Bahkan yang paling takut itu, yang paling benci baginda Nabi ada Ikrimah ibn Abi Jahal. Maka dia lari ketakutan sampai ke pelabuhan sana. Sampai pelabuhan, mau naik kapal, yang boleh naik kapal saya adalah orang yang sudah mau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ternyata yang punya kapal itu sudah masuk Islam. Ini kalau dakwah itu mana-mana kita datangi, siapa saja kita datangi, maka akhirnya bisa jadi itu seorang tokoh lurah atau bupati ternyata itu dapat hidayah dari tukang becak. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin seorang presiden dapat hidayah dari supirnya, bisa terjadi seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya sudah dijalani. Maka Ikrimah Ibnu Abi Jahal mengatakan bahwa ya dari kalimah inilah aku lari. Ternyata aku datang ke sini malah disongsong sama kalimah ini lagi katanya. Ternyata istrinya malah mencari Ikrimah. Sudah ayo pulang, ayo pulang. Loh, aku pulang nih sembelih sama Muhammad nanti. Enggak seperti itu. Aku sudah minta kepada Nabi Muhammad
jaminan keamanan untuk kamu. Datang betul kepada Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana dengan mudah kamu masuk Islam, saking nampaknya bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ditunjukkan akhlak yang terbaik. Makanya orang dakwah ini aja punya akhlak. Nabi kita adalah Nabi akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, wahai Muhammad, sungguh akhlakmu adalah akhlak yang agung. Nabi akhlak. Kenapa ini di dunia ini tidak ada satu negeri pun yang tidak ada orang Islamnya? Dulu bagaimana dakwahnya? Ini dakwahnya bagian Nabi Muhammad dulunya adalah dengan akhlak, dengan kelembutan, dengan akhlak yang baik, bukan dengan ngamuan, enggak seperti itu, tapi dengan kesabaran. Coba ini Sayyidina Khalid bin Walid, yang mana dia ini banyak pedangnya ini membunuh orang-orang Islam pada waktu itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini pun masih dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikirimi surat oleh baginda Nabi. Wahai Khalid, berfikirlah. Wahai Khalid, berfikirlah. Akluka ya Khalid, katanya. Berfikirlah. Ya, Sayyidina Khalid bin Walid cerdas. Begitu diingatkan, otakmu itu loh coba puteran sedikit aja. Langsung berangkat dinah asyhadu alla ilaha illallah Muhammad, masuk Islam. Ini orang yang sudah banyak sekali menyakiti hati orang Islam. Banyak orang Islam sudah dibantai oleh Sayyidina Khalid bin Walid pada perang Uhud. Beliau yang memimpin pembantian orang-orang Islam. Tetapi orang seperti ini pun masih difikirkan oleh baginda Nabi untuk mendapatkan hidayah. Orang kafir padahal itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir pun dengan kelembutan, dengan akhlak akhirnya jadi teman. Apalagi kalau dengan orang Islam, teman-teman kita. Masya Allah. Mereka orang Islam, mereka saudara kita. Maka kita harus mempunyai hati yang bersih kepada saudara kita. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian semua tidak akan masuk surga kecuali kalian semuanya beriman. Dan kalian semua tidak akan sempurna imannya sehingga kalian saling cinta mencintai. Saling cinta mencintai. Tidak ada yang dipilih di kalangan para sahabat baginda Nabi, semuanya dicintai oleh baginda Nabi. Kalau kita pengen mengikuti baginda Nabi, cintai semua orang Islam. Jangan dipilih-pilih. Blok barat apa blok timur? Oh, apa ini? Ini Islam apa ini? Ini dakwah apa? Kok dakwah ada blok barat, blok timur? Maka tidak ada seperti itu. Semua orang Islam adalah saudara kita. Sampai para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, sehingga kalau bertemu dengan baginda Nabi, mesti baginda tersenyum sampai mereka merasakan yang paling dicintai baginda Nabi adalah aku. Semuanya mengatakan seperti itu. Setiap orang ditemui baginda Nabi dengan sambutan yang baik, akhlak yang baik. Nabi itu kok betul-betul cinta sama aku. Semua lagi bertemu ya seperti itu, maka merasa dicintai oleh baginda Nabi. Harus punya akhlak yang baik. Didatangi semua saudara-saudara kita. Jangan ada blok-blokan yang seperti itu. Tidak ada blok-blokan. Jangan dipecah-pecah umat Islam ini. Kalau umat Islam ini dipecah-pecah, nanti akhirnya dipecah. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, terus dipecah, tidak ada habis-habisnya. Nah, akhirnya kemana? Ke rumah masing-masing. Jadinya hanya itu saja. Sampai rumah pun sama setan masih dipecah lagi. Pegatan karo bojone. Nah. Tinggal rumah, tinggal sama anaknya. Sama anak pun dipecah lagi, waduh pisan karo anake. Nah.
Nggak ada habis-habisnya, Pak. Jangan mau dipecah kita ini. Kita jangan mau dipecah-pecah oleh setan. Maka justru kita akan membuat hubungan-hubungan dengan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini cita-citanya seperti itu. Silaturahim ke seluruh dunia. Masya Allah. Tadi ada satu jamaah yang pengen berangkat ke Amerika katanya itu. Minta didoakan. Alhamdulillah kok yang masih ada orang yang mau menziarahi saudara Islamnya di sana. Masya Allah. Pikirkan seperti itu. Ziarah semua orang Islam di seluruh dunia. Jangan berpikir hanya lokal saja. Yang penting pokoknya Temboro saja. Yang lain jangan. Enggak usah. Loh ini namanya enggak seperti itu. Dakwah baginda Nabi bukan Mekah saja. Dakwah baginda Nabi bukan Madinah saja. Tapi baginda Nabi adalah seluruh alam. Insyaallah Pak ya? Insyaallah. Seluruh alam. Mahabbah. Hubungan. Menguatkan ukhuwah Islamiyah seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jangan dipilih-pilih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja sekarang siapa yang siap menyebarkan mahabbah, menyebarkan ukhuwah Islam, menggabung ukhuwah Islamiyah dengan saudara-saudara Islam kita di seluruh dunia ini, maka silahkan monggo yang pengen luar negeri jauh 4 bulan. Mari Pak, silakan. 4 hari. Monggo Pak, bismillah. Mari yang sudah pernah belajar 4 bulan India, Bangladesh, silakan berangkat. Silakan niat 4 bulan negeri jauh. Untuk bergerak seluruh alam. Mari silakan berdiri dan bergerak dan mencatatkan diri di tim taskil negeri jauh. Silakan Pak. Dulu dakwah baginda Nabi itu ke negeri-negeri jauh Pak, bukan hanya di Arab Pak. Para sahabat terus negeri-negeri jauh sampai akhir 2/3 dunia ini kenal agama. Padahal dulu itu kendaraannya itu hanya onta atau jalan kaki, tapi sampai kemana-mana. Ini sekarang tinggal duduk aja di pesawat sudah sampai ke Amerika. Tinggal duduk saja itu sudah keliling dunia. Sudah dimudahkan habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ini kan masih loyo, alangkah loyona kita ini. Sebetulnya kalau fisiknya insya Allah juga kita lebih kuat. Wong makanannya kita ini lebih enak. Lebih enak daripada makanan para sahabat. Tapi semangatnya itu loh. Masya Allah. Yang sana itu obor. Kita ini lilin pun lilin yang mau mati. Gitu, semangatnya itu. Monggo bismillah. Yang semangat Pak. Monggo. Negeri jauh. Mari Pak silakan Pak. Semua yang pernah niat negeri jauh silakan berdiri. Monggo yang 1 tahun juga monggo bismillah. 1 tahun juga berdiri, silakan. Silakan. Termasuk jamaah setahun yang sedang bergerak, yang sedang ada di markas silakan berdiri. Jamaah setahun keluar untuk menyebarkan mahabbah. Untuk menghubungi semua saudara-saudara Islam tanpa dipilih, bukan untuk menyebarkan kebencian. Monggo bismillah. Silakan Pak. Mari silakan. Mari Pak. Setahun negeri jauh silakan. Monggo, bismillah. Silakan. Kita niatkan mengirim jamaah ke seluruh dunia seperti niatnya sahabat. Mari Pak, coba silakan. Termasuk India. Silakan Pak. Masya Allah. Niat aja Pak, monggo bismillah, niat, nanti Allah yang nyampaikan. Mari Pak, sekarang mulai dari niat itu. Nek kawin mesti niat, mesti niki. Mbok dakwah ora ndang niat-niat niku Pak. Monggo Pak bismillah Pak, monggo. Dakwah itu lebih penting daripada rabi niku. Monggo. Bismillah. Mari Pak. Nggih. Sekarang niat dan kemudian persiapan berangkat nanti dimusyawarahkan. Mari. Monggo Pak, bismillah. Kapan berangkatnya, kemana berangkatnya, nanti dimusyawarahkan. Sekarang niat dulu. Mari Pak, amalannya sekarang niat. Silakan. Maka silakan Pak, niat dulu. Nanti akan dimudahkan oleh Allah. Asal sungguh-sungguh mesti akan dimudahkan oleh Allah. Mari Pak. Negeri jauh, India, Bangladesh, termasuk dalam negeri silakan Pak. Dalam negeri silakan.
Monggo silakan. 4 bulan 40 hari. Silakan Pak. 4 bulan 40 hari. Silakan Pak. 4 bulan 40 hari dalam negeri, silakan monggo. Negeri kita ini luas, Pak. Disatukan kuwabe wong Islam seluruh negeri niki, Pak. Monggo mboten sah dipilih-pilih. Bismillah, seluruh markas didatangi. Mari Pak, mari. Silakan. 4 bulan. Mari. 40 hari silakan. Silakan berdiri Pak, silakan berdiri. Baik yang cash. Terutama yang cash dalam negeri, yang cash 4 bulan 40 hari silakan. Sedang bergerak juga begitu. Dari luar daerah yang sekarang sedang bergerak, silakan daftar lagi di tim Taskin. Mari Pak, silakan Pak. Terakhir Mas Turad jamaah sekalian. Mas Turad. Monggo Pak. Sing keluar jamaah dengan istrinya, monggo silakan. Mari jamaah Mas Turad. Yang akan keluar 15 hari, 10 hari, 3 hari dari halakohnya terima masing-masing, silakan lapor ke tim Taskil Mas Turad. Silakan Pak. Di sebelah selatan, Taskil Mas Turad sebelah selatan. Jamaah tetap diantar. Mari Pak. Mas Turad. Mari diteruskan taskilnya sampai selesai. Kemudian nanti akan kita buatkan jamaah-jamaahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.